Heyo Tsamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yaps, di akhir tahun ini kita mendapatkan chapter yang luar biasa menarik dengan penggambaran kekuatan dari para kesatria suci dan juga tujuan dari mereka datang ke Pulau Elbaf tersebut. Kita juga melihat bagaimana antusias dari para raksasa berterima kasih kepada Luffy dan kawan-kawannya karena mereka telah menyelamatkan hidup dari para raksasa di momen-momen jatuhnya mereka. Nah, kali ini kita akan coba menganalisis beberapa hal penting yang kita temukan pada chapter ini, terutama dengan bagaimana pengungkapan kedua karakter penting yang menyusup di dalam pulau tersebut, dan juga dengan prediksi ke depannya dengan apa yang terjadi di dalam pulau ini. Jangan lupa like dan share video ini nanti jika kalian suka dengan pembahasan dari Tamagon. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Kita akan memulai analisis ini dengan melihat ke belakang pada chapter 1131, di mana kita menemukan bahwa Shanks ini bertemu dengan Loki dan para pengikutnya. Dari pernyataan Loki ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengikut manusianya yang terpengaruh oleh haki Shanks tinggal di dunia bawah dan melakukan hal yang sama. Ini menandakan pertemuan dari Shanks dan juga mereka terjadi di dunia tersebut. Maka dari itu, meskipun chapter saat ini tak mengungkap secara jelas identitas pria misterius yang mendampingi gadis tersebut, namun ini memberikan bukti secara tidak langsung yang menunjukkan bahwa pria tersebut bukanlah Akagami. Dan hal ini terlihat jelas dari pernyataan gadis tersebut kepada kedua raksasa ini tentang keberadaan dari Loki. Karena jika pria ini adalah Shanks, logikanya dia seharusnya tahu kan keberadaan dari Loki. Apalagi Shanks ini sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya. Nah, sedangkan untuk gadis ini, dia mungkin adalah orang yang mengalami luka tembak karena perban tebal menutupi wajahnya. Sebelumnya Tamagon menduga bahwa dia mungkin menderita luka bakar, namun dengan apa yang terjadi sekarang, kita lihat pada chapter terbaru menjelaskan bahwa perban ini digunakan sebagai bagian dari senjata dan kekuatan utamanya. Pertanyaan kini muncul, apa yang diinginkan kedua kesatria suci ini kepada Loki? Jika kita berasumsi bahwa mereka datang untuk membunuhnya dan merampas buah iblisnya, kemungkinan ini tampaknya sama sekali tidak masuk akal. Apalagi 6 tahun telah berlalu sejak Loki memilikinya. Oleh karena itulah, jika tujuan mereka membuahkan hasil, mereka seharusnya bergerak lebih cepat daripada sekarang. Jadi, penjelasan paling logis menurut data saat ini, mungkin kedua kesatria tersebut berusaha untuk membuat kesepakatan dengannya. Kesepakatan yang ingin mereka selesaikan dengan Loki mungkin mencakup poin-poin berikut. Pertama adalah melenyapkan Luffy dan juga kawan-kawannya. Apa yang membuat Tamagon berpikir bahwa membunuh Luffy mungkin menjadi salah satu syarat kesepakatan? Ini adalah hal terakhir yang diinginkan oleh pemerintah dunia, Luffy bertemu dengan raksasa Elbaf. Hal ini muncul melalui pembicaraan dari Warkuri dan juga Saturnus. Pertama, menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara Nika dan juga para raksasa. Sedangkan yang kedua, menekankan bahayanya para raksasa menyadari sifat dari hubungan tersebut. Oleh karena itu, kepentingan pemerintah dunia mengharuskan Luffy dan para raksasa untuk tidak memahami sifat hubungan sebenarnya yang menyatukan mereka. Dan juga kekhawatiran bahwa Luffy akan mulai memahami dirinya sendiri dan kekuatannya lebih dalam di sana. Terutama tentu ya karena Elbaf dianggap sebagai asal mula pertama dan bagian terpenting dari legenda Nika. Dan karena alasan inilah, kedua kesatria suci dikirim ke Elbaf tak lama setelah kedatangan dari Luffy. Adapun pendapat Loki mengenai kondisi di mana dia akan bekerja sama, Tamagon rasa dia tidak akan menolaknya. Apalagi dia sebelumnya telah menawari Luffy kesepakatan di mana dia akan membebaskannya dengan imbalan memberinya lainan membunuh bajak laut manapun yang Luffy ini pilih. Selain itu, kepribadian dari Loki yang bermusuhan dan haus akan kekerasan dan juga perkelahian yang terlihat jelas pada chapter sebelumnya, bukan tidak mungkin kan dia akan membunuh ataupun melukai seseorang tanpa ragu-ragu. Poin kedua, mereka datang ke sini tentu saja untuk menghancurkan perpustakaan burung hantu. Alasannya adalah pemerintah dunia tak bisa membiarkan kelangsungan perpustakaan ini yang merupakan ancaman besar bagi mereka sendiri. Pemerintah dunia menyadari adanya pengalihan warisan Ohara yang meliputi kumpulan penelitian dari buku-buku terkait dengan abad kekosongan ke Elbaf. Hal ini pun disebabkan York bergabung dengan barisan mereka yang dapat memperoleh informasi penting ini dari Power Record sehingga memungkinkannya untuk memberikannya pada pemerintah dunia.
dia tentu akan memperoleh kebebasannya. Selain itu, pemerintahan dunia dapat menawarkan dukungannya untuk menjadi Raja Elbaf yang sah, terutama jika syarat lain ditambahkan bahwa Loki setuju untuk menempatkan Elbaf di bawah kekuasaannya. Kendali pemerintahan dunia memberikannya hak untuk mengelola urusan internalnya saat ini. Fun fact, tahukah kalian bahwa Loki menurut mitologi Nordiknya bersekutu dengan musuh di negara asalnya yakni Asgard. Di sana dia menyalakan sumbu perang akhir dunia yakni Ragnarok yang menghancurkan dunia dan akhirnya menenggelamkannya. Nah, oleh karena itu, aliansi Loki dengan musuh-musuh yakni pemerintahan dunia mungkin merupakan langkah yang memungkinkan dia mencapai tujuannya untuk menghancurkan dunia. Dan mungkin percikan pertempuran besar akan diciptakan dari Elbaf yang akan segera meluas. Ini menjadi perang habis-habisan terkait konflik One Piece pada akhirnya dan melanda seluruh dunia yang bisa membuat ketakutan dari Vegapunk akan tenggelamnya dunia pun menjadi kenyataan. Di sisi lain, tidak mengejutkan untuk mengetahui bahwa alasan mengapa buku-buku itu membesar adalah karena buah iblis yang dimakan oleh burung hantu itu. Karena buah ini memberinya kemampuan untuk mengembangkan segala benda mati ketika berada dalam jangkauan pengaruhnya. Hal ini pun semakin meniadakan keyakinan bahwa beberapa orang berpendapat bahwa Oda Sensei mungkin memperkenalkan konsep sihir ke dalam ceritanya. Nah, sebaliknya, Oda akan terus menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan supernatural ke dalam cerita melalui buah iblis dan juga kekuatan ilmiah. Hal ini juga berlaku untuk penjelasan di masa depan yang mungkin kita dapatkan mengenai transformasi Gorosei, kekuatan Im-sama, kemunculan pentagram karena hal-hal ini tidak berada di luar kerangka salah satu dari kedua faktor tersebut. Kejutan terbesarnya adalah pohon harta karun Adam yang tersebar ke penjuru dunia. Dan melalui ini Oda mungkin ingin memperkuat rantai paralel kita dengan pohon Yggdrasil, pohon dari mitologi Nordiknya. Ini menghubungkan seluruh dunia dengan akarnya yang membuatnya dikenal sebagai pohon dunia. Pohon harta karun Adam sendiri mungkin memiliki peran yang sama dengan pohon Yggdrasil karena mewakili hubungan yang menyatukan dunia One Piece. Meskipun pohon harta karun Adam tersebar ke penjuru dunia, pohon Adam di Elbaf digambarkan sebagai pohon yang paling tertua. Mungkinkah sisa pohon dari jenis yang sama ditanam di lain waktu? Bagaimana juga pohon harta karun Adam ini yang terletak di Elbaf memiliki akar yang membentang selama 8 abad hingga membentuk jaringan bawah air besar yang menghubungkan bagian-bagian dunia di One Piece. Dan alasan mengapa penduduk dunia ini tak dapat menyadarinya adalah karena akar-akar ini terendam di kedalaman lautan. Apalagi dunia One Piece sendiri digambarkan sebagai dunia yang tenggelam. Jika akar pohon harta karun Adam ini menjulur ke berbagai wilayah di bawah air, kemungkinan sebagiannya muncul ke permukaan akibat perubahan alam seperti pergerakan kerak bumi, gempa bumi, atau pengaruh pasang surut air laut. Bagian yang terlihat ini mungkin seolah-olah tampak merupakan pohon yang berdiri sendiri, apalagi jika tumbuh-tumbuhannya ke atas, atau cabang-cabang yang disebabkan oleh lingkungan di sekitarnya, tanpa ada yang menyadari bahwa sebenarnya itu adalah perpanjangan dari pohon induk di Elbaf. Contoh saja pohon yang berada di kerajaan Torino. Bisa saja ini merupakan akar dari cabang pohon induk Elbaf. Kemudian kejutan lain terungkap pada chapter ini adalah bahwa kolon ini adalah gabungan darah raksasa dan juga manusia. Jadi apa mungkin perkawinan manusia dengan raksasa selama berabad-abad menyebabkan munculnya ras Buccaneer? Yang kita ketahui semua tentang ras ini adalah dia membawa darah raksasa, meskipun ukurannya jauh lebih kecil daripada ras Elbaf. Hal ini mungkin disebabkan oleh pencampuran darah mereka dengan darah manusia. Dan apakah ada kemungkinan bahwa generasi berikutnya secara bertahap akan menjadi lebih kecil dari ukurannya? Lalu ketika berbicara tentang ayah kolon, kita masih belum tahu ya secara spesifik dan informasi petunjuk terkait dengan hal ini. Namun tentu ada satu karakter yang menarik perhatian kita semua, yakni dia adalah bajak laut yang mungkin itu adalah Scooper Gaban. Kemungkinan besar tidak ada permusuhan antara ayah dari kolon ini dan juga Akagami no Sengs. Jika tidak, dia tidak akan tinggal di Elbaf dan tidak akan membiarkan putranya bermain dengannya. Jadi besar kemungkinan ayahnya tersebut pasti memiliki kedekatan yang erat dengan Akagami, dan ini bisa menjelaskan mengapa hal ini mengarahkan kita pada sosok dari salah satu dari anggota kru Roger yang menjadi ayah dari kolon. Oke, jadi bagaimana menurut kalian dengan isi dari chapter yang lengkap ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Kita ketemu lagi dalam teori berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.